Wa ammal mat'am, adapun makanan, fal muradu minhu taqwiyata hadzal badan li khidmatillahi azza wa jal. Adapun makan selezat apapun juga, maka itu tidak bertentangan dengan kesuhutan seseorang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu min tayyibati ma ahallallahu lakum. Makanlah dari apa-apa yang bersih, yang halal, yang dihalalkan oleh Allah kepada kalian. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihah. Allah juga mengatakan kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah dari yang bersih-bersih, yang halal, dan beramallah saleh. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadih. Katakan Muhammad, siapa yang berani mengharamkan apa-apa yang baik, yang halal, yang keluarkan oleh Allah, diperuntukkan untuk hamba-hambanya? Enggak ada. Makanya Imam Asy-Syaukani ketika menafsiri ayat ini menegaskan, bukan suatu perkara atau sikap zuhud. Seorang ketika ada kain katun, pilih yang nilon. Sekarang ada gandum yang lembut, bagus, memilih gandum yang kasar. Bukan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, zuhud itu adalah perkara dan perbuatan hati yang ditandai dengan 3. Yang pertama, kamu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada yang di tangan kamu. Makanya Abu Hazim ketika ditanya tentang soal masalah kehidupan dunia, beliau mengatakan, sungguh aku telah memiliki 2 kekayaan besar yang saya tidak akan bisa disaingi oleh anak Adam manapun. Saya akhirnya tidak membutuhkan kepada siapapun. 2 kekayaan itu antara lain, yang pertama adalah percaya penuh kepada Allah, soal nasib, dan yang keduanya tidak pernah butuh apa yang di tangan orang lain. Ini adalah ungkapan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia alias percaya penuh kepada Allah. Yuhibbukallah, Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima 'indan nas. Zuhudlah apa yang di tangan manusia alias tidak suka pingin apa yang di tangan orang lain. Tidak suka ngiler apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak suka iri kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbukan nas, orang lain akan mencintai kamu. Tanda yang kedua adalah bila tertimpa musibah duniawi, maka harapan dari pahala musibah tersebut lebih besar nanti di akhirat. Jadi setiap musibah yang menimpa itu dia tidak ratapin, dia tidak sesali. Bahkan musibah apapun yang menimpa dia, dari lepasnya nyawa, hilangnya harta, dan sekarang ini kedudukan, maka dia lebih berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kembalinya barang-barang tersebut kepada dia. Kemudian yang ketiga, pujian dan cacian terhadap kebaikan yang dia amalkan sama saja. Alias, ketika ada orang yang memuji dan membenci, ketika dia itu benar, ketika dia melakukan kebaikan, sama saja. Yang penting aku mengamalkan kebenaran dan kebaikan karena Allah. Ada orang memuji, itu terserah. Ada orang yang mencela, itu juga terserah. Maka ini adalah zuhud, dan semua itu adalah perbuatan di dalam hati kita. Dengan demikian, ciri khas daripada orang-orang zuhud dari kalangan sahabat bukan menghindar dari pernikahan, bukan menghindar dari makanan. Wa ammal mat'amu, adapun makanan, fal muradu minhu taqwiyata hadzal badan. Tujuannya adalah menguatkan badan li khidmatillahi azza wa jal, di dalam rangka untuk berkhidmah kepada Allah. Saya memakan supaya sehat agar saya semangat di dalam salat. Saya makan agar sehat supaya nanti saya bangun tahajud. Saya makan, minum cukup supaya saya bisa menunaikan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar.
dan saya makan minum cukup, bahkan merawat kesehatan saya supaya saya bisa menunaikan haji umroh dengan baik. Kalau memang seperti itu, kalau kita makan di dalam rangka untuk menegakkan pelayanan kepada Allah, yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, man sarra fi khidmatillah sarallahu ta'ala al-makhluqa fi khidmatihi, ya. Barang siapa yang senang melayani Allah, maka Allah akan buat orang lain makhluk senang melayani dia. Makanya ikhwah sekalian, di dalam kehidupan ini hendaknya kita itu utama pertama adalah di dalam rangka pengabdian melayani Allah, melayani agama Allah sebagai bentuk aktualisasi dari firman Allah, in tansurullaha yansurkum. Itu adalah pelayanan, melayani agama Allah dengan dakwah, melayani agama Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar, melayani agama Allah dengan menegakkan syariat, melayani agama Allah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya, sefaham-fahamnya. Makanya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka akan dipahamkan di dalam masalah agamanya. Kenapa? Karena itu bagian daripada pelayanan kita kepada Allah. Betapa banyak di antara kita melayani syahwatnya sampai tua renta, mengabdikan dirinya kepada peribadatan syaitan seumur hidupnya. Padahal Allah menegur, alam a'hadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Ada di antara mereka mengabdi kepada jabatannya, di antara mereka mengabdi kepada popularitasnya seumur hidup sampai tua renta. Di antara mereka mengabdikan diri kepada liku-liku politik demokrasi yang tidak ada ujung pangkalnya, yang pada akhirnya adalah penyesalan nanti di akhirat. Bagaimana sekarang kekuasaan yang diraih demokrasi itu tidak menyesal, yang meraih kekuasaan dengan cara yang islami saja menyesal di akhirat nanti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya al-imarah, kekuasaan itu khizyun wa nadamatun, kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang menunaikan haknya, dan itu sedikit sekali. Oleh karena itu, wa haqqun 'ala dzin naqah ay yukrimaha litahmilahu, maka tidak mengapa bagi orang yang sekarang ini punya unta, dirawat untanya dengan baik agar bisa dijadikan kendaraan. Dalam konteks sekarang, kita rawat mobil kita rawat rumah kita perbaiki semuanya di dalam rangka untuk penegakan sarana prasarana untuk menuju kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghambakan kepada dunia tersebut. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Kalau memang sekarang ini dakwah harus menggunakan mobil, maka mencari mobil yang bagus, mencari mobil yang sekarang ini tidak suka mogok, yang nyaman untuk dakwah merupakan suatu bagian daripada kewajiban. Kita tidak bisa sekarang sholat kecuali harus menutup aurat. Bahkan bukan hanya sekedar kita mencari pakaian yang bisa menutup aurat. Lebih daripada itu, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah setiap perhiasanmu menuju kepada masjid. Karena kata Rasulullah SAW, fallahu ahaqqu ayyuzayyana lahu. Allah itu lebih berhak untuk kita berhias kepadanya. Maka mengenakan pakaian bagus bukan suatu perkara yang tercela. Bahkan ketika seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada orang yang pengen pakainya bagus, sandalnya bagus, apakah itu termasuk sombong? Enggak. Yang dimaksudkan sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dengan demikian, kita bikin rumah kita nyaman, bagus, agar kita bisa hidup tentram suami istri bersama anak, bagian daripada ibadah. Karena pada akhirnya menikah menuju sakinah, mawaddah, warahmah adalah ibadah. Kita bangun rumah bagus untuk kajian-kajian, bagian daripada ibadah. Karena membuka kajian, mengkaji Al-Quran dan Sunnah merupakan suatu ibadah yang tinggi, yang bagus.